Shalom, saudara sekalian. Teringat kisah beberapa tahun yang lalu ketika ada seorang teman yang menceritakan kisah tentang almarhum Gus Dur. Gus Dur itu terkenal dengan orang yang sangat baik sekali kepada siapapun, kepada agama apapun, dengan berbagai macam orang seperti apapun. Ada satu cerita yang istimewa. Suatu ketika ada seorang yang bertamu ke rumah Gus Dur. Dia menjual cincin akiknya kepada Gus Dur dengan mengatakan bahwa ini adalah peninggalan ini, khasiatnya ini, dan lain sebagainya. Lalu orang ini membuka harga sekian juta pada waktu itu. Nah, Gus Dur itu langsung menyuruh ajudannya untuk mengambilkan uang sejumlah yang diminta oleh orang yang menawarkan akik tersebut. Dan itu berlangsung berkali-kali. Sampai akhirnya ajudannya itu bertanya kepada Gus Dur, Gus Dur tahu enggak kalau orang itu menipu Gus Dur gitu. Jawabannya Gus Dur, ya tahu. Duh, nah tapi kalau tahu kenapa kok sekian juta dikasih terus gitu. Lalu Gus Dur ini menjelaskan kepada ajudannya bahwa dalam hukum Islam itu ada yang namanya menolong orang itu punya barokah. Jadi kalau ada orang yang utang sama kita karena kebutuhan, berarti ketika kita memberi uang maka kita mendapat barokah atau berkat gitu. Kalau di Kristen berkat sama aja. Tetapi kalau sampai orang itu sudah menipu kita, berarti orang itu bukan lagi butuh tapi sudah kepepet sekali. Berarti berkah kita tuh double katanya. Wih, luar biasa. Dan bukan itu saja, Gus Dur juga mengatakan lebih baik dia itu ngapusi saya daripada ngapusi orang lain, nanti dia diantemi bahkan bisa dibunuh sama orang lain. Nah, ternyata betapa mulianya Gus Dur itu. Saya belajar satu hal, saya ditipu sampai hari ini, uangnya juga belum kembali. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa itu akan kembali. Walaupun dengan itikat baik atau enggak terserah yang ngemplang. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Jadi sebetulnya kita ini malah harusnya merasa kasihan dengan orang yang nipu kita. Kenapa? Dia tuh butuh sekali sampai nipu kita. Artinya apa? Butuhnya double. Kalau kita yang ditipu, barokah kita double. Tapi satu hal memang saya diajarkan oleh seorang pendeta yang mengatakan, jangan takut. Orang yang mencuri kita atau orang yang menipu kita, dia hanya bisa mengambil harta kita, tapi dia sampai mati akan terbawa hukuman oleh Tuhan kalau dia tidak mengembalikan. Dan yang kedua, beliau mengatakan yang dicuri hanya yang terlihat, tapi berkat perjanjian Tuhan dalam hidup kita itu tetap. Artinya apa? Seberapa banyak engkau dicuri tidak akan pernah membuat kamu miskin. Seberapa banyak engkau diambil juga tidak pernah membuat kamu melarat. Karena di dalam kita sebetulnya ada satu hukum yang bekerja, yaitu hukumnya berkat Tuhan. Kalau kita punya berkat Tuhan, modal kita sedikit pun akan berkembang jadi banyak. Ada berkat-berkat kejutan yang Tuhan kasih. Ketika saya ditipu, kondisi uangnya belum kembali sampai sekarang, saya diberi rumah baru. Ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan pendeta saya benar, bahwa ketika engkau ditipu orang, maka sebetulnya orang yang nipu kamu itu sudah kepepet nemen hidupnya. Jadi kita mestinya kasihan dengan orang itu. Nasibnya di dunia seperti itu, nanti di akhirat juga penghukumannya juga seperti itu. Tapi kecuali kalau dia mengembalikan dan dia bertobat dan terima Yesus, maka saya yakin dan percaya hukuman itu akan terlepas. Asal dia mau kembalikan dan dia punya itikat baik dan dia mau bertobat. Tuhan Yesus memberkati.